Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini bro ya, bisa kalian lihat sendirilah ya kinerja dalam sektor cryptocurrency itu seperti apa. Nah, seperti Bitcoin sendiri bro, kalian bisa melihat ya. Untuk Bitcoin sendiri dia udah di bawah 100.000. Saat video ini dibuat loh ya, dia udah di area 99,4 ribuan. Apakah dia akan cenderung kuat untuk turun lagi atau dia bisa recover? Ya kan? Semoga saja saat kalian melihat ini nanti harganya udah kembali di atas 100.000 ya bro ya. Amin semoga. Nah, tentunya dengan kinerja si Bitcoin yang semakin turun kayak gini bro, altcoin juga mengikuti pergerakan yang serupa. Bahkan SRP bro, SRP itu udah di bawah $2, udah di bawah $2. Tepatnya saat ini di area 1,94. Karena apa? Ya itu tadi Bitcoin turun secara overall, altcoin juga ikut turun bro ya. Secara keseluruhan altcoin ikut turun nih ya, altcoin ikut turun. Oke, jadi kali ini bro ya, ada sedikit informasi ya, kita bisa memanfaatkan momentum seperti ini ya untuk mencari altcoin yang memang memiliki prospek atau potensi untuk mengalami rebound di saat Bitcoin udah mulai rebound lagi atau di saat market udah mulai cenderung ada apa ya, recovernya gitu kan. Oke, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini bro, meskipun ya market dalam kondisi bearish, meskipun market dalam kondisi yang kurang bagus, di mana di sini ada 3 kripto yang diborong para whales di tengah gejolak dunia berpotensi mengalami rebound atau kenaikan sebesar 2 kali lipat dari price harga saat ini gitu kan. Ya semoga saja bro ya. Jadi bisa kalian apa ya? Cerna kembali dan bisa kalian disclaimerkan kembali apakah ini memang bagus tokennya ya. Jadi yang pertama itu ada Ethereum. Wah, Ethereum udah terlalu mahal bang. Ya nanti kita bahas yang lainnya gitu kan. Nah, cuman kalau untuk Ethereum ini bro ya, memang dia akan menjadi tulang punggung daripada altcoin. Ya kan, dia akan menjadi tulang punggung daripada si altcoin. Kenapa seperti itu? Karena gini, biasanya di sesi bull market bro ya, itu kan pertama kali value masuk di Bitcoin dulu, ya kan? Setelah Bitcoin mengalami kenaikan dan dia udah mengalami titik jenuh naik gitu kan, atau bisa dikatakan konsolidasi, itu biasanya perputaran uang akan lari ke Ethereum dulu. Ethereum akan mengalami kenaikan yang cukup impulsif, baru bro ya mengalami titik jenuh juga, baru ke altcoin, biasanya seperti itu ya. Nah, jika nanti harga daripada Ethereum itu under ya, di bawah 1000, bukan di bawah ya, di bawah 2000 ya, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk sedikit memiliki Ethereum, meskipun nggak harus memiliki satu Ethereum ya. Kalian memiliki 0,05, 0,07, 0,08 gitu bro, itu udah bagus juga ya kan kalau berbicara tentang Ethereum. Nah, yang kedua ada Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash ini merupakan aset lain yang turut diakumulasi oleh para whales, teman-teman. Nah, di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah. Jadi, data sentimen menunjukkan peningkatan jumlah koin yang dimiliki oleh alamat dompet yang menyimpan antara 1000 hingga 10.000 Bitcoin Cash. Dalam sepekan terakhir, kelompok pemegang Bitcoin Cash ini telah mengakumulasi sekitar 40.000 token yang bernilai lebih dari 19 juta US dollar. Nah, saat ini altcoin tersebut diperdagangkan pada harga 485,76 US dollar ya bro, udah lumayan mahal juga gitu kan. Apalagi buat kita pemain teri yang notabene modalnya cukup kecil ya, mungkin di $100, $50 atau $30. Jangan berkecil hati karena di sini juga ada Dogecoin bro ya, yang notabene harganya di bawah $1 tentunya ya, masih sangat-sangat murah. Nah, ya Dogecoin ini kan masuk dalam kategori meme coin, tapi dia adalah the kingnya meme coin atau raja daripada rajanya meme coin. Nah, jadi di sini bro yang perlu kalian ketahui, di mana Dogecoin ini juga menarik perhatian ya. Jadi kita perlu apa ya, melihat lah ya dari sisi apa sih kelebihan daripada Dogecoin ya. Jadi
Dogecoin ini ya kan sering disebut sebagai alasan untuk mulai menggunakan atau berinvestasi dalam aset kripto ya, terutama dalam sektor meme coin. Oke. Jadi untuk Dogecoin ini, Bro, itu ada biaya transaksi rendah dan cepat. Jadi dari Dogecoin sangat rendah ya dibandingkan dengan Bitcoin tentunya dan Ethereum. Oke. Modal inflasi tanpa batas buku juga ya ini, Bro ya. Jadi komunitas daripada Dogecoin juga cukup solid dan inisiatif sosial ya. Terus likuiditas tinggi ya, Dogecoin ini memiliki likuiditas yang cukup tinggi dan banyak diperdagangkan juga. Enjoyable ya, dia juga enjoyable dan aksibel ya teman-teman ya untuk pemula. Oke ya, potensi pertumbuhan dan adopsi makro juga atau mikro ya kan seperti itu, Bro. Dan itu menjadi salah satu kelebihan daripada si Dogecoin. Nah, walaupun dari segi meme coin dia juga memiliki kelebihan ya kan. Nah, contohnya seperti likuiditas tinggi dan banyak di perdagangan itu ya, Bro. Jadi Dogecoin ini adalah salah satu meme coin terbesar dengan market cap dan ya volume trade terbesar juga. Oke. Jadi dia udah banyak di beberapa exchange. Kalau bicara exchange sih nggak perlu diragukan lagi ya, Bro ya. Jadi di sini Dogecoin ini juga menarik perhatian para whales di mana minggu-minggu ini ya kan data on-chain itu dari sentimen mengungkapkan bahwasannya lonjakan akumulasi oleh pemegang besar yang memiliki antara 100 juta Dogecoin hingga 1 miliar Dogecoin ya dalam sepekan terakhir kelompok ini secara kolektif itu telah membeli 140 juta Doge dengan total nilai pembelian melebihi 24 juta US dollar ya. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui adalah di mana brother ya di saat market mengalami penurunan seperti ini ya itu dimanfaatkan oleh whales untuk mendapatkan kesempatan gitu untuk mendapatkan harga yang cukup cenderung murah. Nah, jika momentum ini terus berkembang, gelombang akumulasi ini dapat menjadi dasar untuk pemulihan jangka pendek, Bro ya. Atau bahkan terjadi breakout dari level harga saat ini. Nah, itu dia ya beberapa altcoin atau 3 altcoin yang mungkin, Bro ya, yang mungkin kalian bisa pertimbangkan juga ya, yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk ternyata ini harganya udah mulai koreksi nih ya. Kalian juga harus lihat dari segi apa sih fungsinya, apa sih kelebihan dari koin ini gitu kan, kalian juga harus cari informasinya gitu, Bro ya. Contohnya kayak si Bitcoin Cash gitu kan, kelebihannya apa sih gitu. Nah, setelah kalian menemukan kelebihannya apa aja gitu kan, seperti kayak biaya transaksi yang cukup rendah untuk Bitcoin Cash ya, transaksi lebih cepat dibandingkan dengan Bitcoin itu sendiri gitu, Bro ya. Jadi fokus daripada Bitcoin Cash itu sebagai apa? Fungsi sebagai uang digital atau peer to peer cash-nya gitu, Bro ya. Didukung oleh banyak merchant ya atau platform pembayaran juga untuk Bitcoin Cash, lebih stabilitas ya, lebih stable gitu, Bro, tanpa perlu layer 2 juga. Nah, supply terbatas sama seperti Bitcoin sekitar 21 juta koin aja teman-teman seperti itu ya. User friendly dan ramah untuk pemula juga. Nah, itu adalah beberapa kelebihan daripada si Bitcoin Cash gitu, Bro. Jadi kalian harus tahu tuh ya kelebihan token ini apa, kekurangannya apa dan sebagainya gitu, Bro ya. Oke, jadi mungkin ini dulu, Bro ya tentang 3 altcoin ini yang mungkin ya di dalam waktu pendeknya bisa 2 kali lipat ya, semoga saja, Bro. Tapi kalian harus tetap disclaimer ya, karena segala sesuatu itu bisa terjadi dalam sektor kripto. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.